Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan judul The Shallows. Sebuah film horor survival berdurasi 86 menit yang dirilis pada tahun 2016 dan merupakan hasil garapan sutradara Jamie Collet-Serra, serta dibintangi oleh Blake Lively, menceritakan tentang petualangan seorang peselancar bernama Nancy yang diserang oleh seekor hiu putih dan ia mencoba mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton dulu filmnya. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia The Shallows. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bermain sendirian di tepi pantai dan menemukan helm dengan kamera kecil yang terpasang di atasnya. Ketika anak itu melihat isi video yang terekam di kamera, ia kaget sekaligus takut karena videonya memperlihatkan peselancar yang diserang dan dimakan seekor hiu putih besar. Anak lelaki itu berlari sambil membawa helmnya meninggalkan pantai. Lalu film bergulir menampilkan seorang perempuan peselancar bernama Nancy. Ia sedang dalam perjalanan di tengah hutan untuk mencapai pantai rahasia yang diinginkannya. Nancy mengeluh ketika temannya mengirim pesan bahwa ia tidak bisa ikut berselancar karena kepalanya masih pusing dan sedang dalam keadaan mabuk. Nancy sampai di tepian pantai yang sangat sepi dan indah. Ia berterima kasih kepada lelaki yang memberinya tumpangan dan berniat untuk memberinya tips. Tetapi pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Charlie itu menolak dan berkata bahwa mereka searah dan rumahnya cukup dekat dari pantai itu sehingga ia mau mengantar Nancy. Mereka berpisah dan Nancy mulai menyiapkan papan selancarnya setelah itu. Tanpa merasa cemas dan takut, Nancy menceburkan dirinya ke laut dan mulai mengayuh papan dengan tangannya, menantang ombak dan terus pergi hingga 200 meter jauhnya dari tepi pantai. Nancy bertemu dengan dua peselancar lokal. Salah satu dari mereka hanya bisa berbahasa Spanyol. Nancy sedikit berbincang dengan mereka meski dari jauh, menanyakan nama pantai yang masih belum ia dapatkan. Kemudian mulai berselancar bersama. Awalnya kegiatan mereka berjalan menyenangkan. Nancy sangat terhibur hingga akhirnya ia menyudahi kegiatan itu lebih dulu dan menepi. Nancy menghubungi adiknya, Chloe, untuk mengabarkan keberadaannya. Pantai yang ia kunjungi adalah pantai di mana mendiang ibu mereka pernah berada di sana juga. Ketika Nancy ingin menutup percakapannya, ayah Nancy merebut ponsel milik Chloe dan berbicara tentang keputusan Nancy yang mendadak berhenti dari sekolah kedokteran karena merasa gagal dan tidak bisa menyelamatkan ibunya. Ayah Nancy memohon agar ia mau kembali ke Texas dan melanjutkan hidupnya. Tapi Nancy tidak menjawab dan memutuskan sambungan telepon. Setelah percakapan yang membuat Nancy bersedih, ia kembali membawa papan selancarnya menjauhi tepi pantai dan menentang ombak. Dua peselancar yang sempat bersamanya memutuskan kembali karena hari sudah hampir malam. Nancy berkata pada mereka bahwa ia ingin menaklukkan satu ombak lagi sebelum kembali. Ia sendirian di sana dan menunggu ombak yang cukup lama datangnya. Tiba-tiba, Nancy merasa ada yang mengusik di bawah air dan sesuatu muncul dari bawah mengagetkannya. Itu adalah kawanan lumba-lumba yang meloncat, mungkin untuk menyapanya. Nancy terus mendayung untuk mengikuti lumba-lumba itu hanya untuk menemukan paus yang mati. Nancy ketakutan berniat kembali ke pantai dengan bantuan ombak yang datang. Tetapi ketika ia berdiri di atas papannya, sesuatu menabrak papan Nancy dan membuat ia terjatuh. Ketakutan Nancy semakin parah. Ia berusaha meraih papannya untuk mencapai tepi pantai. Tetapi sesuatu tiba-tiba menarik kakinya. Nancy panik saat ia menyadari bahwa seekor hiu telah menggigit kakinya. Usahanya untuk memberontak membuahkan hasil. Nancy terlepas dari gigitan dan naik ke punggung paus yang dagingnya mulai lapuk karena pembusukan. Sayangnya, hiu itu ternyata cukup pintar. Ia mendorong-dorong bangkai paus supaya Nancy terjatuh. Tak ada pilihan bagi Nancy selain berusaha untuk mencari tempat aman yang lebih baik agar hiu tidak menyerangnya. Matanya memperhatikan kondisi sekitar dan Nancy menjatuhkan pilihannya pada batu karang yang jauh lebih terjangkau olehnya.
Nancy berhasil mencapainya dan berlindung di karang itu untuk sementara waktu. Selama menunggu, ia mencoba menjahit luka bekas gigitan hiu di pahanya agar darahnya berhenti mengalir, lalu membalut lukanya dengan baju renang yang ia pakai. Nancy berharap bantuan akan datang, tetapi hingga malam tiba, tak ada seorang pun yang datang ke pantai itu. Nancy menunggu setidaknya sampai air laut surut dan ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Cuaca malam dan angin laut mulai melemahkan tubuh Nancy. Ia menggigil kedinginan dan darah ke kakinya hampir berhenti mengalir. 5 jam berlalu, air laut sudah surut. Sekelompok kepiting naik ke karang yang Nancy tempati. Gadis itu membunuhnya untuk dijadikan makanan, tetapi ia tidak bisa memakannya dan memuntahkan kepiting tersebut. Kemudian Nancy melihat papan selancarnya berada cukup jauh dari karang yang ditempati Nancy. Ia berpikir akan menjangkaunya dan mengira bahwa hiu putih telah pergi. Nancy berenang menuju papan, membiarkan lukanya yang terbuka dan masih mengeluarkan darah begitu saja. Ia tidak sadar bahwa perbuatannya justru memancing sang hiu untuk kembali. Ketika Nancy berjarak beberapa meter lagi dari papan, hiu itu muncul di depannya. Nancy panik dan segera berenang dengan cepat kembali ke karang. Di tepian pantai, Nancy melihat seorang pria terkapar dan berusaha memanggilnya. Nancy tidak mengetahui bahwa pria itu mabuk. Ia justru meminta pertolongan dengan menunjukkan tasnya untuk memanggil bantuan. Pria mabuk itu hanya mengambil tas, ponsel, dan uang milik Nancy. Sebelum pergi, pria itu melihat papan selancar Nancy dan berniat untuk mengambilnya juga. Ia mengabaikan peringatan Nancy tentang hiu. Pria mabuk itu berenang dan mencapai papan. Tak sadar bahaya mengintainya dari dalam lautan, hiu menyerang pria mabuk itu, menyebabkan tubuhnya tersisa setengah bagian. Setelah kejadian itu, Nancy hampir putus asa dengan keselamatannya. Ia menunggu pagi tiba hingga seekor burung yang terus bersamanya terus bersuara, mengisyaratkan kedatangan 2 pemuda yang kemarin berselancar bersamanya. Nancy berusaha memberi mereka peringatan, namun mereka mengabaikannya dan terus mendayung papan ke arah Nancy. Pria berambut blonde mendapat serangan lebih dulu dan sudah dipastikan tidak selamat. Pria yang hanya berbahasa Spanyol mendapat serangan kedua. Ia berhasil mencapai karang dan Nancy sempat memeganginya. Namun, tarikan hiu itu terlalu kuat dan nyawanya pun tidak berhasil diselamatkan. 25 menit menuju air pasang, hiu itu terus mendekati karang yang ditempati Nancy, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Nancy yang tinggal berdua bersama burung dengan sayap yang patah berusaha menyembuhkannya, memastikan bahwa setidaknya ia berhasil menyelamatkan satu makhluk dari tempat itu. Nancy yang sejak awal memperhatikan arah putaran hiu mulai mengerti pola pergerakannya. Ia berniat mengambil kamera yang berada di ujung karang. Ketika berhasil mencapainya, hiu berada tepat di belakangnya dan hampir memakan Nancy. Untunglah hiu itu tersengat oleh karang api dan meninggalkan karang. Ia melihat rekaman video dan menemukan fakta bahwa hiu itu terluka di bagian mulutnya. Ia juga menemukan giginya yang tersangkut di helm milik pria Spanyol. Nancy punya rencana lain. 10 menit sebelum air pasang, ia akan berpindah ke besi pelampung. Nancy membuat rekaman yang mungkin akan menjadi rekaman terakhirnya sebelum dimakan oleh hiu. Perempuan itu berpesan, jika rekaman itu ditemukan, ia harap seseorang mengirimkannya ke alamat ayah dan adiknya di Texas. Rekaman itu berisi pesan terakhirnya. Lalu Nancy melemparkan helmnya ke laut serta melepaskan burung yang menemaninya menggunakan patahan papan selancar. Ia sendiri bersiap untuk pergi menuju pelampung. Ketika Nancy menyelam, ubur-ubur mengelilingi tempatnya berenang. Itu menjadi keuntungan baginya karena ia tahu bahwa hiu tidak menyukai sengatan yang diberikannya. Nancy sempat terkena sengatannya dan berusaha menahan pedih supaya bisa melanjutkan dirinya sampai di tujuan. Memang, ia berhasil sampai di pelampung itu bahkan memberi satu tusukan tajam di punggung hiu. Kini Nancy tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya selain menunggu. Di kejauhan ia melihat kapal yang berlayar di sekitar perairan. Nancy sadar bahwa ia bisa meminta bantuan. Di pelampung Suar, ia mengambil pistol dan berusaha menembakkan Suar ke langit sebagai tanda. Tapi tembakan pertamanya gagal, sedangkan peluru Suar yang tersisa telah jatuh ke laut. Nancy mengambil resiko untuk mengambilnya. Sayangnya ketika Nancy berhasil melakukannya dan menembakkan Suar dengan baik, kapal itu telah pergi. Harapannya hilang. Tapi keesokan harinya, anak laki-laki yang bermain di pantai menemukan helm itu dan melihat video Nancy yang meminta tolong.
Ia segera berlari meninggalkan pantai sambil membawa helmnya. Sementara Nancy kini berhadapan dengan hiu yang semakin ganas menyerangnya. Apalagi setelah Nancy menembakkan suar dan membakarnya, pelampung tenggelam ke lautan. Nancy berusaha agar tetap berada di permukaan. Hiu yang marah terus menyerang tempat Nancy berlindung tanpa ampun. Sedangkan Nancy memikirkan cara lain untuk mengalahkan hiunya. Di dasar laut, tempat beton terpasang untuk menahan pelampung. Besi-besi yang mencuat ke atas menjadi perhatian Nancy. Ia berniat membuat sang hiu mendekatinya dan tertusuk. Setelah mengikatkan tangannya pada rantai beton, Nancy menyelam ke dasar untuk memancing hiu itu mendekat, dan kemudian ketika Nancy mengubah posisinya, sang hiu tertancap ke besi-besi dan tewas seketika. Nancy berhasil mengalahkannya. Anak yang menemukan kamera ternyata memanggil ayahnya, Charlie, pria yang telah mengantar Nancy ke pantai. Hal pertama yang ditemukan Charlie adalah pria mabuk yang dimakan setengah bagian tubuhnya. Lalu putranya Miguel melihat tubuh Nancy yang mengapung di tepian. Charlie menariknya dan membaringkannya di pasir pantai. Miguel diminta untuk mencari bantuan, sementara Charlie menunggui Nancy. Tak lama, perempuan itu tersadar dan mulai membayangkan ibunya berdiri di depannya. 1 tahun kemudian semenjak kejadian itu, di Galveston, Texas, Nancy yang keadaannya telah pulih kembali ke laut, berselancar dengan adiknya. Nancy telah mendapat gelar dokternya dan hubungannya dengan sang ayah pun semakin membaik. Lalu film pun selesai. Film horor survival dengan durasi cukup singkat yang menampilkan seekor hiu putih dan seorang perempuan. Secara garis besar ini adalah tentang bagaimana seseorang bisa bertahan hidup selama 3 hari dengan teror hiu besar yang terus mengintainya. Saya perlu mengesampingkan akal dan fakta sains untuk menikmati film ini karena tentu hiu tidak akan mengintai korban lain setelah mendapat 3 korban manusia dan seekor paus besar. Meski begitu, The Shallows masih dapat dinikmati dengan baik. Ketegangan yang diberikan sepanjang aksi Blake Lively melawan hiu adalah yang terbaik yang bisa diberikan Jaume sebagai pengarah film. Setelah cukup banyak luka dan keputusasaan menderanya, tokoh Nancy tetap berhasil selamat berkat secercik harapan untuk kembali dengan selamat menemui ayah dan adiknya. Hanya sepercik harapan dan Nancy berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan Kamar Film selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat dan merdeka.